Lalu berikutnya kita akan lanjutkan, kita akan bahas indirect, if error, VLOOKUP, HLOOKUP ya. Yuk kita langsung balik ke spreadsheetnya. Nah, sini ya. Jadi di sini kita sudah bahas sum if dan if ya. Ini bentar. Kita tandain deh. Udah ya, sekarang yang akan kita bahas yang ini nih ya. Yang warna orange ya. Jadi yang ini sudah ya. Atau kita warna hijau deh ya. Kalau mau formatting file seperti itu ya. Oke, jadi indirect, apa itu indirect? Nah, terus apa itu if error? Gunanya apa sih? VLOOKUP, HLOOKUP. Di sini nih. Nah, di sini. Indirect ya. Seperti biasa, teman-teman bisa mengikuti Instagram kami di komunitas Excel Indonesia atau K. Di sini ada semua petunjuknya, apa gunanya, bagaimana formatnya dan sebagainya. Mungkin di sini akan lebih jelas ya. Mudah-mudahan sih kita berharap dengan tampilan microblog yang seperti ini nih, gambar dengan warna dengan tampilan yang seperti ini, teman-teman akan lebih jelas ya. Fungsinya apa sih sebetulnya? Fungsinya indirect itu sebetulnya mereferensikan sebuah sel sebetulnya ya. Dengan teknik tertentu ya, dengan teks referensi. Jadi kalau teman-teman bisa dibaca di sini ya, itu definisinya apa dan bentuknya seperti apa. Kalau saya tugasnya di sini, yuk kita langsung aja masuk ke prakteknya. Oke, kita masuk ke Excelnya. Indirect seperti apa? Nah, itu adalah rumus yang saya gunakan di summary ya, di dashboard ini, di file dashboard ini, di summary, di mana tugasnya dari summary ini adalah merangkum, merekapitulasi apa yang ada di Januari, Februari sampai nanti Desember gitu. Jadi di sini saya ada tabel ya, tabel untuk data pengeluaran. Kemudian di bawah di sini ada data untuk pemasukan. Data ini adalah yang saya tarik dari sheet Januari ya. Dan ini Februari, ini Maret untuk masing-masing detailnya nih. Nah, XP1 ya tadi ya, XP1 di Januari yaitu di sini. XP1 ya. Ini yang akan ditarik semua, sorry ini mungkin judulnya bukan KPR ya, tadi saya ketik sebelumnya. KPR ini maksudnya pengeluaran, mungkin lebih cocok namanya pengeluaran untuk rumah gitu ya. Rumah, jadi ada pengeluaran rumah tuh ada KPR rumah, misalnya kredit rumah, terus kemudian ada listrik, air, internet rumah dan sebagainya ya. Iuran RT ya, biasanya iuran warga, pemeliharaan atau perbaikan jika ada genteng bocor dan sebagainya. Ini contoh-contoh aja dari kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kita akan rangkum apa yang menjadi detail dari pengeluaran rumah ini gitu. XP1 adalah pengeluaran rumah, terus kemudian XP2 untuk transportasi. Kalau kita lihat detailnya XP21 sampai XP26, di sini kita ada angsuran motor, mungkin kita motor, ada kredit motor, terus kemudian ada untuk bahan bakar sebulan, di bulan Januari ini keluar berapa, ongkos dan sebagainya ya. Nah, di situ registernya seperti tadi sebelumnya saya bilang bahwa register pengaturan akunnya ada di sini semua. Jadi termasuk pengeluaran semuanya ada di sini, pemasukannya di sini. Nah, pemasukan mungkin ada dari gaji, ada dari bisnis, ada mungkin juga ada lain-lain. Ini silakan dirubah aja. Dimana kalau kita rubah di sini, otomatis di sini saya sudah linkkan akan berubah di sini gitu. Dan juga di masing-masing dari sheet yang bulanan ya. Nah, jadi kalau contohnya di sini gaji INC1, INC11 adalah gaji bulanan nih. INC2, ya, INC12 itu bonus misalnya. Mungkin di Desember atau di bulan tertentu ada keluar bonus ya, seperti itu. Kemudian ada THR, pasti ya, ada THR. Nah, ini bisa juga diganti-ganti menurut keperluan teman-teman sendiri. Nah, gantinya jangan di sini ya, karena di sini adalah mengacu kepada ada yang ada di data dashboard di sini. Jadi gantinya di sini, ya. Gantinya di sini.
Nah, seperti itu. Kalau kita kembali lagi, kita mau bahas ke indirect, jadi kita akan gunakannya di sini. Nah, bagaimana caranya supaya kita menarik data apa yang ada di Januari? Jadi secara manual ya, secara manual itu sebetulnya kita bisa aja mengambil, kalau misalnya kita ketik rumus sama dengan gini ya. Sorry, ini kita buka dulu ya. Kemudian kita ketik sama dengan di sini. Pengeluaran untuk EXP1 itu adalah di Januari, di bulan Januari itulah adalah yang ini pengeluaran rumah gitu kan. Kita sama dengan seperti ini pun juga bisa gitu ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lakukan itu berarti di Januari kita bikin begitu, Februari juga harus sama dengan itu, Maret sama dengan itu. Ini rumusnya nggak bisa di-copy ke kanan gitu. Jadi kalau misalnya Januari seperti ini, kalau kita copy ke kanan itu jadinya D5 ya. Kalau di sini tulisannya di Januari D5, kalau kita copy ke kanan itu jadinya Januari E5, Januari F5 dan ke kanan gitu. Nah, bukan seperti itu yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah kalau dia rumus kita tarik ke kanan itu dia akan membaca apa yang ada di Februari tapi tetap berada di sesuai kodenya, yaitu EXP1, di mana di sini juga EXP2. Jadi kalau misalnya contoh ya, untuk ini, untuk yang ini itu Februari EXP2, berarti dia harus ngambil angka 1.220.000 itu dari sini gitu, dari sini, seperti itu ya. Jadi memang bisa pakai sama dengan, tapi kalau misalnya kita copy ke kanan ke bawah itu rumusnya nggak jalan seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau seperti ini pakai rumus indirect terus kemudian kita pakai VLOOKUP, nah itu akan menjalankan apa yang kita inginkan gitu. Nah, bagaimana caranya membuatnya ya? Kalau kita lihat di sini itu ada Januari ya. Ini mengacu ke kuncinya, yaitu yang kita akan lihat ini di VLOOKUP ya. Sebelumnya mungkin kita bahas dulu yang indirect dulu deh ya. Yang indirect. Apa ini indirect ya kan? Indirect ini adalah seperti tadi saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat di sini. Indirect adalah teks referensi, kemudian jenis referensinya apa. Ini jenis referensi bisa true, bisa false. Jadi kalau true dia menggunakan A1 style A1, yaitu D5, range N19 sampai U26 dan sebagainya, A15 sampai A25 dan sebagainya ya, range ya. Kalau misalnya R1 C1 style itu adalah R ini adalah row ya, baris, kemudian C adalah column ya, kolom. Jadi misalnya contohnya penulisannya R5 C10, artinya di sini kolom 10 adalah J ya, J row 5, berarti ini maksudnya adalah J5 gitu, seperti itu ya. Jadi penggunanya seperti apa? Kita di sini secara default dia kalau misalnya indirect tidak diketikkan di sininya, kita lihat ya di sini ya, indirect kita ngambil D4 ya, D4. Di mana itu D4? D4 adalah Januari gitu. Nih, Januari ya. Nah, D4 ini terus kemudian bentuk dari saya akan ketik di sini ya. Kalau Januari ini seperti itu. Sama dengan Januari kita ngambil misalnya kita ngambil yang ini ya. Itu kan bentuknya gitu tuh ya. Bisa dilihat bahwa bentuknya sama dengan, terus kemudian nama sheetnya ya, ini nama sheetnya, terus diikuti tanda seru gitu, terus kemudian di sini adalah selnya gitu ya. Nah, itu bentuk itu yang akan kita ikuti, tapi dalam Excel itu lebih bagus kita menggunakan apostrof seperti ini ya. Untuk apa gitu, itu sebagai default standar ya. Artinya gini, kalau di dalam suatu sheet ini namanya satu kata, ini nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dia ada misalnya seperti ini, bulan spasi Januari, itu nggak akan bekerja rumusnya gitu. Jadi kalau misalnya merefer
bulan Januari itu, maka ketika dia akan berubah menjadi dia bentuknya seperti ini, bulan Januari. Jadi kalau misalnya nggak ada tanda apostrofnya nih, dia akan error gitu. Dia bingung dia mau ngambil yang mana gitu ya. Nah, dia akan keluar mana mau file yang menjadi referensi yang mana gitu, dia bingung gitu ya. Jadi sebaiknya fungsi sama dengan atau yang akan kita menjadi referensi itu menggunakan apostrof ya. Jadi kalau di sini Januari, dia mencari di sheet yang namanya Januari gitu. Dia mencari sheet yang namanya Januari di kolom A sampai D, menjadi referensi dari kolom A sampai D yang akan kita cari gitu ya. Nah, disitulah kita menggunakan, kalau saya zoom di sini ada apostrof nih, apostrof. Jadi diapit pakai tanda petik ya. Sebetulnya begini ya, kalau saya spasi ya. Jadi ini seperti ini bentuknya, terus kemudian pengetikannya seperti itu ya. Jadi artinya tolong cari referensinya adalah di Januari kolom A sampai D, seperti itu. Ini bunyinya seperti itu ya, bunyinya indirect ya. Jadi kalau misalnya begini gimana? Di sini kan namanya bulan Januari nih, sedangkan di sini Januari, dia nggak keluar nih, error gitu. Harusnya error. Jadi kalau misalnya sekalian ya saya bahas if error. Jadi kalau if errornya saya hilangkan nih, ya, if error tuh mudah sekali. Jadi kalau dia akan ref keluar di situ ya. Makanya kalau saya nggak mau lihat ada ref gitu. Nah kalau kita bahas if error itu bentuknya mudah sekali. If error, jika error keluarnya apa gitu aja. Nah, jadi kalau kita lihat di kurung yang ini nih, if error ya, itu dia saya minta kalau ada error tolong keluarkan aja 0 di sini. Value if error. Jika error maka keluarkan 0. Seperti itu aja. Nah, di sini kebetulan error nih. Kenapa? Karena dia nggak bisa cari sheet Januari yang ada bulan Januari. Bagaimana supaya jalan lagi gitu kan? Nah, rumus sudah benar, tinggal di sini kita ganti aja apa yang ada sesuai di situ. Kalau kita ketik bulan spasi Januari ya dia rumusnya jalan lagi gitu. Ya. Jadi apa yang berada, dia akan mencari sheet tersebut seperti itu ya. Oke, sebetulnya sekilas aja tentang indirect. Nanti kalau lebih lebih detail lagi, silahkan aja ditanyakan jika misalnya ada masih bingung ya. Di sini saya kembalikan ke Januari, di sini juga nama sheetnya saya kembalikan menjadi Januari supaya rumusnya jalan ya. Oke, ini jalan lagi rumusnya ya. Nah, VLOOKUP gimana? Apa sih fungsi VLOOKUP di sini? VLOOKUP intinya adalah mencari apa yang menjadi kunci ya. Bentuknya, kalau kita lihat bentuk VLOOKUP itu di sini adalah untuk VLOOKUP adalah referensi selnya, yaitu menjadi kunci yang akan dicari, terus kemudian tabelnya range table ya, terus kemudian kolom keberapa yang mau diambil. 0 ini adalah false. False itu exact match ya. Kita akan mencari betul-betul kunci yang dicari, tolong dicari persis seperti itu di tabel yang akan dicari, referensi tabel yang akan dicari di kolom keberapa. Yuk, kalau supaya tidak bingung kita langsung praktek aja. Oke, jadi VLOOKUP di sini itu kuncinya tadi referensi selnya adalah A5, yaitu bunyinya EXP1 gitu. Kalau kita ganti di sini EXP1 juga nggak masalah gitu. Seperti ini, dia akan mencari apa yang akan berada di posisi pertama ya dari rumus VLOOKUP. Begitu buka kurung langsung seperti itu. Nah, jadi dia fungsinya adalah mencari EXP1 di mana? Yaitu di sheet Januari di kolom A sampai D gitu, di kolom A sampai D. Di kolom keberapa? Nah, di sini koma 4 ya. Koma 4 artinya di kolom D.
kalau kita ngitung dari A sampai D itu kan A, B, C, D. D adalah kolom keempat. Dan kemudian di sini ada syaratnya apa yang mau kita cari. Kalau misalnya kita masukkan false atau 0 itu berarti exact match. Nah, kalau true itu approximate match, artinya approximate adalah mendekati. Ya, jadi tidak benar-benar match tapi yang mendekati. Nah, untuk pelajaran Excel basic kita hanya pelajari dulu yang exact match. Jadi kalau misalnya kita betul-betul match di kolom tersebut, XP1 di mana, ya kan? Kita lihat. Nah, dari A sampai D kolom ini ya. Dia cari XP1 yang exact match di sini. Jadi kalau ini nggak match ya. Kalau ini karena ada XP1 strip 1 nggak match. Jadi yang exact match adalah yang ini. Di mana di kolom keempat 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Jadi ini dihitung 1, ini 2, ini 3, ini 4. Gimana kalau misalnya referensinya dari sini, dari H sampai K? Karena rumus ini kita gunakan juga di bawahnya di summary yang gaji ini ya, yang ini ya. Ini kita ngambil dari A18 ya, terus kemudian indirectnya di Januari ya, D16 ini adalah Januari, kita cari di kolom H sampai K, tapi tetap kolom keempat gitu ya, dan kemudian exact match gitu ya. Nah, jadi yang dicari adalah dari H sampai K di kolom keempat. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4. Jadi ambil yang ini yang match dengan INC1 atau apa yang dicari di situ gitu. Jadi kalau misalnya di sini INC1, kemudian kalau kita copy ke bawah dia INC2 ya kan. Kalau kita copy ke kanan dia carinya di Februari gitu kan, dan seterusnya. Seperti itu. Mudah kan ya? Ya kan? Nah, jadi sebetulnya untuk merangkum apa yang ada di sheet Januari sampai Agustus, atau nanti kita akan buat sampai Desember, silakan aja teman-teman bikin ini di copy gitu ya. Ini klik kanan, saya ulangi ya, ini klik kanan, terus kemudian yang ini nih move or copy, terus kita klik ini create copy, kita taruh dia di paling akhir gitu ya, kita klik OK, dia akan bikin 1 Agustus 2 gitu ya, karena kopian dari Agustus gitu ya. Terus kemudian kita rubah ini menjadi September. Begitu. Nah, di rumus yang di sini itu akan langsung jalan nih. Karena apa? Dia nyari sheet September ya. Kita contoh aja nih, kita masukkan September di pengeluaran kesehatan misalnya, asuransi kesehatan misalnya, kita taruh aja 1 juta misalnya. Gitu. Nah, dia langsung terrefleksi langsung di sini di summary, langsung kelihatan. Bagaimana kalau ini dihapus sheetnya? Nah, apa yang terjadi? Karena ada error tadi, maka dia akan menjadi ini contoh saya hapus ya. Di September saya hapus, dia nggak keluar error, tapi dia tetap keluar 0. Yaitu karena apa? Karena dia mencari September nggak ketemu. Jadi tolong keluarkan 0 di sini. Itu aja, semudah itu ya kan. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan seperti biasa tulis di komen atau di chat atau di mana yang bisa dituliskan kepada kami. Kami akan jawab secepat mungkin. Seperti itu. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya, yaitu indeks dan match. Ya.